seorang pengamat pertahanan, menanggapi terkait rencana pembelian alutsista militer Indonesia. Baginya militer Indonesia selama ini kerap membeli alutsista dari luar negeri. Bahkan rencana pembelian alutsista militer Indonesia terlihat sangat unik. Sebagai gambaran, terdapat daftar pembelian alutsista yang diincar Indonesia. Yang pertama, Indonesia mengincar barang A, tapi pada akhirnya malah membeli barang B, barang C, dan bahkan barang D. Dan keunikan macam ini seringkali membuat bingung negara-negara sekitar. Bahkan beberapa menilai pengadaan alutsista militer Indonesia terlihat tidak terencana dengan matang. Seakan Indonesia gagap menanggapi situasi geopolitik yang seharusnya bisa diprediksi jauh-jauh hari. Sebagai contoh, bentrokan negara sekitar termasuk Indonesia dengan Cina di wilayah Natuna Utara. Cina yang sudah jauh-jauh hari mengklaim kepemilikannya di wilayah itu kepada anggota ASEAN. Namun baru beberapa tahun terakhir, klaimnya ini baru diwujudkan secara nyata lewat pedoman Landish Line. Kendati demikian, Indonesia tetap gagap menanggapi Cina di Natuna Utara. Hasilnya pengadaan alutsista militer Indonesia seakan hanya untuk menanggapi agresivitas Cina di Natuna Utara. Berbeda dengan Australia sebagai contoh, mereka sudah sadar ancaman Cina di Asia Pasifik sejak tahun 2010. Sejak saat itu, Australia terus memperkokoh otot militernya untuk menangkal serangan jarak jauh militer Cina. Hasil dari kesiapan Australia, mereka akan memiliki 8 unit kapal selam bertenaga nuklir. Terlihat jelas pengadaan alutsista Australia sangat terstruktur, jelas, serta berjenjang. Seperti halnya jet tempur mereka, dari F-11 Airforce di-upgrade ke F-18 Super Hornet, dan kali ini jet tempur F-35. Semua jet tempur tersebut adalah buatan Amerika Serikat. Berbeda dengan Indonesia, mulai dari F-5, di-upgrade ke jet tempur A-4 Skyhawk, lalu ke jet tempur F-16, yang dimana semua itu buatan Amerika Serikat. Kemudian beralih ke Su-27 dan 30, yang dimana jet tempur tersebut adalah buatan Rusia, dan kini membeli jet tempur Dassault Rafale, yang merupakan buatan negara Prancis. Seakan tidak ada sinkronisasi dalam pembelian alutsista yang dilakukan Indonesia. Dan apa yang dilakukan Indonesia ini ditanggapi oleh pengamat pertahanan dari S. Rajaratnam School of International Studies, Colin Koh. Koh menilai bahwa pengadaan alutsista militer Indonesia mengambil konsep dua pilar, artinya alutsista yang dibeli datang dari berbagai macam negara. Tentu saja konsep dua pilar ini membawa keuntungan serta kerugiannya tersendiri. Akan tetapi yang pasti, konsep dua pilar menuntut negara untuk mempersiapkan dana yang tidak sedikit. Padahal seperti yang kita tahu, pendanaan Indonesia terbatas untuk membiayai strategi ini. Colin Koh mengatakan, kurangnya pendanaan pertahanan tidak hanya berdampak pada investasi modal untuk proyek-proyek akuisisi, tetapi juga memiliki dampak yang melemahkan perkembangan industri pertahanan dalam negeri. Lebih spesifik, pengadaan alutsista militer Indonesia hanya sekedar untuk mempertahankan hak maritim Negara Kesatuan Republik Indonesia dan bukan untuk menimbulkan efek deteran yang lebih kepada lawan-lawan yang beroperasi di perairan internasional. Dan resiko dari konsep dua pilar terkait pengadaan alutsista akan menimbulkan logistik nightmare. Lebih jelasnya konsep ini akan berakibat buruk bagi negara-negara yang tidak memiliki cukup banyak uang, karena merawat alutsista dari macam-macam negara akan lebih banyak menghabiskan uang. Sementara itu, Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan Kementerian PPN atau Bappenas, Bogat Widiatmoko mengungkapkan, pihaknya telah menyusun strategi untuk mewujudkan kemandirian ketahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia, salah satunya dengan mengubah sistem belanja senjata perang atau yang bisa disebut alutsista. Strategi supremasi hukum serta stabilitas ketahanan terus diupayakan, caranya dengan melakukan transformasi kelembagaan hukum dan keamanan nasional, serta kemandirian industri pertahanan. Untuk pemenuhan alutsista nasional demi menjaga pertahanan dan keamanan wilayah Indonesia, sistem investasi juga perlahan akan dilakukan. Bogat mengatakan bahwa saat ini pemerintah melakukan investasi alutsista. Setiap produsen alutsista akan diminta untuk mendirikan pabriknya di Indonesia, baik itu industri, pembuatan atau fasilitas maintenance, repair atau perbaikan, dan lain sebagainya. Dalam pemenuhan senjata tempur, pemerintah juga akan meningkatkan level teknologi industri,
kualitas alutsista, serta pasokan alutsista untuk industri pertahanan.